Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang keluarga atau family. Nah, yang kita bahas terkait dengan keluarga ini adalah pertama terkait dengan definisi dari keluarga. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk-bentuk keluarga dan fungsi dari keluarga. Oke, kita mulai. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Apakah orang tua dan anak-anaknya itu keluarga? Apakah orang yang berhubungan darah itu adalah keluarga? Ataukah orang-orang yang hidup satu rumah, satu atap itu keluarga? Ataukah orang-orang yang terikat oleh pernikahan itu adalah keluarga? Kita lihat definisi yang sudah yang ada. Pertama kita lihat definisi dari Biro Sensus dari Amerika. Di sini dikatakan bahwa keluarga itu adalah satu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang di mana salah satunya menjadi householder, menjadi kepala keluarganya, di mana hubungan ini dihubungkan karena keterikatan kelahiran, karena adanya pernikahan, atau karena adanya adopsi, dan atau karena tinggal bersama. Kemudian kita lihat berdasarkan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, jadi dari Indonesia. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Di bawah satu atap maksudnya di rumah ya, bukan hanya atapnya saja tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Menurut Duval, keluarga adalah dua orang atau lebih yang berhubungan karena adanya pernikahan, karena adanya pertalian darah, karena adanya kelahiran atau karena adopsi. Nah, menurut Duval, keluarga ini bisa dipandang dalam dua hal, yaitu secara struktur dan secara dinamis, ya. Jadi ada yang namanya structure family, ada yang namanya dynamic family menurut Duval. Apa itu structure family? Apa itu struktur dalam keluarga? Jadi keluarga itu memiliki struktur. Strukturnya ada ayah, ada ibu, ada anak, ada kakek, nenek, dan lain-lainnya. Jadi ada posisi-posisi atau peran-peran tertentu dalam keluarga. Jadi keluarga itu dipandang sebagai suatu struktur. Selain itu, Duval juga mengatakan bahwa keluarga juga bisa dilihat berdasarkan pandangan yang dinamis. Jadi keluarga itu adalah dinamis atau dynamic family. Artinya keluarga itu memiliki sistem peran yang dinamis. Nah, misalnya tadi itu ada ayah, ibu, paman. Si ayah ketika anaknya itu menikah dan mempunyai anak, maka si ayah tidak hanya menjadi ayah, dia berubah peran menjadi seorang kakek. Atau misalnya ternyata selain dia sebagai kakek, dia juga memiliki sepupu misalnya. Maka dia punya saudara, dia berperan sebagai sepupu. Atau mungkin lebih mudahnya seperti ini, kita mulai dari awal. Misalnya ada dua orang yang menikah, maka dua orang ini adalah perannya sebagai suami dan istri. Ketika mereka mempunyai anak, maka keluarga ini akan berubah, secara dinamis akan berubah, yang tadinya ayah dan ibu menjadi, yang tadinya suami dan istri menjadi ayah dan ibu. Kemudian ada peran baru di situ, yaitu anak.
Kemudian misalnya anaknya kemudian dewasa. Anak yang dewasa ini kemudian orang tuanya yang tadinya dia suami, dia juga menjadi ayah, selain itu dia juga menjadi kakek. Kalau dia keluarga yang besar, maka dia mungkin saja menjadi paman, atau dia menjadi sepupu, dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa dipahami yang dimaksud dengan structure family dengan dynamic family. Kemudian kita lihat dari De Genova. De Genova bilang bahwa keluarga itu adalah satu grup orang-orang yang terikat oleh pernikahan, terikat oleh pertalian darah, atau terikat oleh adopsi, atau terikat oleh suatu hubungan ekspresif seksual katanya. Di mana ada 4 syarat yang diajukan oleh De Genova sehingga suatu kumpulan ini, suatu kelompok ini bisa disebut dengan keluarga. Yang pertama adalah orang dewasa yang ada dalam keluarga itu, mereka bekerja sama untuk memenuhi finansial, keuangan, ya, menjadi mencukupi kebutuhan finansial dari keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut memiliki komitmen antara satu dengan yang lainnya dalam suatu hubungan yang intim atau hubungan yang akrab, sehingga mereka setiap anggota keluarga itu akrab satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, setiap anggota dari keluarga itu memiliki identitas secara individual, kemudian juga mereka merasa identitas itu penting dan memiliki kedekatan dengan kelompok tersebut, dengan keluarga tersebut. Dan yang keempat, bahwa kelompok tersebut memiliki identitas tertentu. Jadi misalnya Adi, misalnya ya, ada seseorang namanya Adi. Adi itu adalah anaknya Pak Somad. Maka identitas keluarga Somad, identitas dia sebagai keluarganya Somad itu melekat pada Adi ini. Nah, oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk keluarga. Bentuk-bentuk keluarga ini secara tradisional, ya, secara konvensional biasanya ada 2 pandangan bahwa keluarga itu terbagi menjadi 2, yaitu nuclear family dan extended family. Biasanya nuclear family disebut dengan keluarga inti, sedangkan extended family itu disebut dengan keluarga besar atau keluarga bati biasanya. Nah, apa bedanya nuclear family dan extended family? Nuclear family itu artinya anggotanya hanya inti-intinya saja. Intinya siapa? Ayah, ibu, dan anak. Jadi keluarga yang terdiri dari anggotanya, ayah, ibu, dan anak. Sedangkan extended family itu anggotanya lebih dari itu. Jadi ada ayah, ibu, anak, misalnya ada kakek yang tinggal di rumah itu, ada paman, ada bibi, dan lain-lain. Sehingga keluarga itu adalah keluarga yang besar. Nah, menurut De Genova, bentuk keluarga itu nggak hanya 2 itu tadi. Ada banyak bentuk-bentuk dari keluarga. Kita bahas satu-satu. Pertama ada yang namanya voluntary childless family. Artinya ini adalah keluarga di mana pada keluarga ini secara sengaja itu memilih untuk tidak memiliki anak. Ini biasanya terjadi di negara-negara maju biasanya. Jadi mereka secara sadar, udahlah kita nggak perlu punya anak, tapi kita adalah keluarga, jadi menikah, kemudian memutuskan untuk tidak memiliki anak. Kemudian yang kedua adalah single parent family. Single parent family adalah keluarga yang orang tuanya cuma satu. Apakah ayah ataupun ibu. Biasanya ini terjadi karena adanya perceraian. Kemudian nuclear family. Nuclear family, ini tadi kita sudah bahas tentang nuclear family dan extended family ya. Penjelasannya sama, nuclear family atau
Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kemudian ada family origin atau keluarga asal. Keluarga asal itu maksudnya artinya kalau misalnya ada keluarga, misalnya ada yang bercerai misalnya ya, bercerai kemudian menikah lagi, maka keluarga asal itu keluarga di mana dia memiliki ayah dan ibu. Ayah ibunya itu biologis yang melahirkannya, seperti itu. Kemudian ada family of procreation, yaitu keluarga yang tujuan berkeluarganya itu adalah untuk menghasilkan keturunan. Itu ya, jadi kalau kayak film-film zaman dulu itu biasanya ada raja-raja misalnya, mereka menikah. Kenapa? Ya karena ingin punya keturunan. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada extended family, tadi keluarga besar. Keluarga besar tadi udah dijelaskan, jadi keluarganya, anggotanya nggak hanya ayah, ibu, dan anak, tetapi juga ada kakek, ada nenek, dan lain-lain yang hidup di rumah itu. Kemudian ada blended atau reconstituted family, atau disebut juga dengan step family. Ini keluarga yang tadinya bercerai, misalnya ya ada seorang duda, kemudian janda, kemudian mereka menikah. Nah, keluarga yang baru dibentuk ini disebut dengan blended family. Kemudian ada binuclear family. Binuclear family ini artinya ada dua kutub, ada binuklir. Jadi ada dua kutub. Misalnya ya tadi kan ada blended family. Jadi ada duda, ada janda, kemudian menikah. Namanya blended family. Nah, ayah dari duda tadi kan punya mantan istri dan punya anak. Nah, anak ini nanti ya dia punya ayah, tapi ayahnya di keluarga yang lain, di blended family. Nah, ibunya itu juga ada di keluarga yang lain. Nah, keluarga ini namanya binuklir, gitu ya. Kemudian ada namanya polygamous family, poligami. Poligami ini ada dua, yaitu polygyny dan polyandry. Nah, ini cukup terkenal sepertinya. Polygyny artinya keluarga itu terdiri dari istrinya itu lebih dari satu. Ya, jadi ada banyak istri dalam keluarga itu. Jadi ada suaminya satu, kemudian istrinya lebih dari satu. Sedangkan polyandry kebalikannya yaitu keluarga yang terdiri dari seorang istri gitu ya, tetapi suaminya lebih gitu ya, lebih dari satu. Ada banyak suami di situ. Kemudian ada istilah namanya patriarchal family, di mana keluarga ini artinya yang mempunyai peran besar itu adalah ayah. Nah, kebalikannya adalah matriarchal family. Matriarchal family ini yang berperan besar dalam keluarga itu adalah garis keturunan ibu. Ya. Umumnya biasanya dominan seperti di Indonesia itu kita termasuk dalam patriarchal family. Mungkin suku-suku tertentu itu namanya matrilineal. Ya, biasanya suku Minang misalnya. Terus ada keluarga lagi menurut De Genova, yaitu gay or lesbian family. Ini mungkin fenomena milenial sekarang mungkin ya. Jadi keluarga yang sama-sama jenis kelaminnya, laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan, kemudian menikah. Untuk di Indonesia sendiri ini dianggap sebagai hal yang tabu, gitu ya. Biasanya pasangan-pasangan seperti ini termasuk dalam LGBT, menikahnya di luar negeri. Dan kemudian ada namanya cohabiting family. Cohabiting family ini kalau bahasa istilah kasar mungkin barangkali disebutnya kumpul kebo. Kumpul kebo itu artinya keluarga, mereka itu tinggal dalam satu rumah, tapi tidak terikat oleh
perkawinan. Gitu. Oke, kemudian fungsi dari keluarga. Apa sih fungsi dari keluarga? Fungsi dari keluarga tentunya adalah mendapatkan afeksi, kasih sayang. Kemudian untuk apa sih keluarga ini? Keluarga ini juga dengan berkeluarga itu mendapatkan rasa aman, rasa secure, perasaan diterima. Jadi keluarga yang berfungsi baik adalah keluarga yang memberikan rasa aman pada anggota keluarganya dan rasa diterima. Kemudian fungsi keluarga yang ketiga adalah memberikan rasa puas dan rasa dan juga tujuan. Jadi dengan keluarga ini, anggota keluarganya memiliki kepuasan dalam keluarga itu dan memiliki tujuan. Kemudian fungsi keluarga yang selanjutnya adalah memastikan terjadinya companionship secara berkelanjutan. Companionship itu artinya apa ya? Persaudaraan. Di sini juga termasuk dalam keturunan, barangkali ya keturunan. Jadi dengan keluarga itu juga akan melanjutkan keturunan dan rasa persaudaraan yang berkelanjutan. Kemudian dengan keluarga itu juga dengan keluarga ini dia berfungsi sebagai placement, sebagai penempatan diri kita dalam lingkungan, juga dalam bersosialisasi. Misalnya kayak tadi, siapa? Adi. Oh, Adi anaknya Pak Somad ya, seperti itu. Terus fungsi yang terakhir itu adalah keluarga sebagai kontrol. Jadi keluarga itu sebagai kontrol, dia memberikan nilai-nilai mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi keluarga itu menanamkan kontrol, juga memberikan norma-norma, value-value, nilai-nilai yang diyakini oleh anggota keluarga itu mana yang benar dan mana yang salah. Oke, demikian bahasan tentang keluarga. Nanti kita lanjut lagi dengan materi yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.